Oke, selamat sore. Selamat datang kembali di mata kuliah Cyber Security. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang HTTP dan SMTP. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita mungkin coba review dulu di pertemuan yang kemarin, yang minggu lalu ada beberapa pertanyaan terkait pertemuan pertama, yaitu membandingkan antara layer 2 sama layer 3. Kita coba lihat respons. Kok respon? Review. Oke, ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan doang. Oke, pertanyaan pertama, pada saat paket IP melintas dari 192.168.1.x ke 2.x, informasi apa saja yang tidak berubah? Nah, kemarin kita sudah simulasikan pakai paket tracer. Kan informasinya itu ada banyak kan. Ada, kalau yang kemarin kita hanya bahas layer 2 sama layer 3-nya saja. Data link sama network, yaitu alamat MAC dan juga alamat IP. Dan masing-masing ini ada alamat MAC sumber, alamat MAC tujuan. Alamat IP juga demikian, ada alamat IP sumber, source, ada juga alamat IP tujuan atau destination. Jadi ada 4 alamat. Nah, dari 4 alamat itu di layer 2 dan layer 3, yang tidak berubah adalah yang alamat IP-nya. Jadi jawaban benar adalah alamat IP. Tapi karena sistemnya dia adalah mengecek kata huruf per huruf, jadi kalau misalnya ada yang jawab alamat IP tapi alamatnya huruf besar semua, ya dianggap salah. Soalnya saya jadi harus ngasih semua kombinasi. Tapi pas teman-teman dapat feedbacknya kan jadi tahu kan, oh emang ini benar jawabannya. Oke, berarti jawabannya adalah informasi apa yang tidak berubah, alamat IP. Kemudian dari 1.x ke 2.x, apa saja yang berubah? Nah, ini adalah alamat MAC. Nomor 2. Nomor 3, pada saat paket IP melintas dari 1 ke 1, oh sama subnetnya. Apa saja yang tidak berubah? Ya semua tidak berubah. MAC tidak berubah, IP juga tidak berubah. Nah, kemudian apa saja informasi yang disimpan pada switch? Nah, itu sudah kita bahas di minggu lalu. Switch, dia punya memori, dan memorinya itu hanya bisa menyimpan 2 informasi. Pertama adalah port status. Jadi di port tersebut itu ada yang nyolok enggak? Tapi tentunya nggak cuma nyolok, tapi di ujung kabelnya lagi itu ada end device yang lagi nyala. Jadi kalau cuma colok aja tapi kabelnya nggak nyambung kemana-mana, ujungnya itu lagi, ya tetap aja statusnya adalah off. Nah, kalau ada yang nyolok dan ujungnya ada yang on, maka port status on. Nah, itu informasi yang disimpan oleh switch. Nah, selain port status, dia juga menyimpan pada port tersebut statusnya apa? On atau off. Kalau on, MAC address berapa yang ada di port tersebut. Nah, terus MAC address itu kan nyambungnya hanya satu end device. Berarti tidak mungkin dong saya menyambungkan 2 buah end device ke satu port switch. Tidak bisa. Nanti dia hanya boleh menyimpan satu MAC address saja. Tapi kalau port tersebut nyambung ke router, dan router itu nyambung ke banyak komputer, ya dia hanya menyimpan MAC address-nya router tadi. Dia nggak akan menyimpan end device, tapi dia menyimpan MAC address dari router tersebut. Nah, itu fungsi dari switch. Nah, itu kalau mau dibedah lagi, itu lumayan banyak yang harus dibahas di switch itu. Kayak misalnya, kalau switch-nya sudah berjalan, terus tiba-tiba ada komputer baru nyolok. Gimana caranya komputer baru itu ngasih tahu ke orang-orang bahwa saya hadir, saya hadir. Nah, itu ada mekanisme sendiri.
Oke, cuma untuk bekal ke fase attacking, yang penting teman-teman tahu bahwa di port di switch dia hanya menyimpan status dari port dan MAC address berapa yang nyambung ke port tersebut. Oke, ini tentang di pertemuan minggu lalu. Nah, pertemuan minggu ini kita akan bahas tentang HTTP dan SMTP. Tentunya dengan menggunakan virtual machine yang sudah kita siapkan. Ada di Google Drive. Di sini ada VM, ada FreeBSD 411, dan juga ada VirtualBox ya, kalau mau download dari sini, tapi kalau mau download langsung dari virtualbox.org-nya silahkan juga. Dan juga ada Windows 98. Nah, di sini sengaja kita menggunakan teknologi yang zaman kuno, karena memang kita mencari yang ukurannya kecil. Karena kita tidak mencari yang fiturnya bagus, keren, tapi kita mencari yang ukuran kecil. Dan Windows 98 di sini ukurannya lumayan kecil. Dan juga FreeBSD 411 itu juga ukurannya kecil, cuma 250 mega. Saya pikir masih ini ya, masih reasonable untuk mendownload 250 mega, karena ini dipakai untuk pertemuan ke-2, 3, 4, dan 5. Dan nanti untuk tugas pengganti UTS itu akan menggunakan virtual machine ini. Jadi teman-teman harus download jadinya. Ya. Oke, sekarang kita coba panggil VirtualBox. Nah, kebetulan di VirtualBox saya ini sudah terinstall Windows 98 juga FreeBSD 411. Tapi yuk kita coba aja, kita hapus Windows 411, kita remove, delete all file. Kemudian Windows 98 pun juga kita remove, delete all file. Nah, sekarang kita akan coba membangun kembali, kita belajar bersama-sama membangun kembali network yang akan kita gunakan untuk mata kuliah ini, setidaknya sampai ke UTS. Nanti setelah UTS, ya ada yang kita pakai, tapi nggak semuanya. Oke. Nah, pada saat kita sudah selesai menginstal VirtualBox, jadi kita harapkan di sini saya tidak perlu mengajar install VirtualBox, karena teman-teman tinggal download dan install. Nah, kemudian ada 3 cara untuk kita bisa membangun virtual machine di atas VirtualBox. Pertama adalah dengan create new. Di create new ini berarti kita akan membuat sebuah virtual machine dan kemudian kita akan ngasih tahu ke virtual machine itu, nanti pertama kali kamu saya nyalakan, tolong boot up dari CD yang itu ya. Nanti dia nginstal sendiri CD ISO-nya itu. Misalnya kita mau nginstal Linux Ubuntu. Oke, kita download dulu Linux Ubuntu-nya, taruh di satu folder, dan kemudian kita arahkan agar pada saat virtual machine di sini di boot up, dia akan nyari ke installernya dari Linux Ubuntu tadi. Ini berarti kita bikin baru, mulai dari menginstal sistem operasinya sampai selesai. Tapi karena kita sudah ada virtual machine-nya, kita nggak perlu install lagi dari nol, maka kita punya 2 opsi lainnya, yaitu pertama adalah mesin add atau file import. Bedanya apa? Kalau mesin add, itu berarti saya akan mengambil virtual machine yang dibikin oleh VirtualBox juga. Jadi misalnya teman saya punya VirtualBox. Kemudian nih saya sudah selesai nginstal macam-macam di sini, kamu tinggal pakai, kamu nggak perlu nginstal, kamu tinggal belajar caranya pakai aplikasi ini gitu. Nah, dia kasih virtual machine-nya. Nah, kemudian nanya, nah, kamu pakai apa? Oh, saya pakai VirtualBox. Oh, sama dong. Kalau sama, berarti yang saya kasih itu adalah file dengan extension VBox. Nanti untuk nambahin ke sini, itu menggunakan mesin add. Nah, masalahnya kita tidak menggunakan VBox, tapi menggunakan
OVA. Karena kalau kita lihat di sini, dia ekstensinya adalah OVA. OVA itu adalah format virtual machine yang dia bisa ditransfer antar aplikasi. Misalnya, saya bikinnya pakai VMware, tapi kamu kan pakai VirtualBox. Nah, berarti nanti untuk bisa mentransfer virtual machine dari VMware ke VirtualBox, ya saya harus save dulu sebagai OVA agar nanti file OVA ini bisa dibuka di VirtualBox. Begitu juga sebaliknya, misalnya dari VirtualBox, saya pengen ngirim ke VMware, ya berarti pakai OVA tadi. Nah, kalau kita pakai OVA, berarti cara kita nambah virtual machine-nya adalah dari file, kemudian import appliance. Kemudian ditanya, di mana file OVA-nya? Kita cari, kebetulan yang itu sudah saya download dan saya simpan di sini. Oke, pertama kita coba Windows 98 dulu. Langsung kita open saja. Ini. Dan kemudian saya akan klik. Mana dia tombol? Hilang dia tombolnya di bawah sih soalnya. Oke, hanya satu cara, yaitu mengurangi resolusi. Display setting, kemudian ini di 150 tapi terus 25, biar jadi sedikit lebih kecil. Oke, udah. Nah, sekarang tulisannya jadi kecil banget. Tadi cuma buat ngeklik next-nya aja. Next. Udah. Ntar saya balikin lagi karena menjadi terlalu kecil. Udah. Nah, sudah. Berarti sekarang kita tinggal coba ke atas ya. Maka sekarang tinggal ya, intinya hilang lagi. Ntar ya, saya kecilin lagi. Udah. Tuh dia, next. Import. Klik. Maka dia akan mulai mengimport dan memunculkan di sini Windows 98. Dan oke, kita langsung lanjut aja ya. File, kemudian import lagi. Klik ini. Nah, saya perhatikan karena nanti takutnya bikin pusing. Saya dari juga sudah pusing lihatnya berapa kecil gini. FreeBSD 411. Open. Nah, next. Kemudian import. Nah ya, karena saya balik lagi. Nah, lega lihatnya. Oke, kalau kita udah punya Windows 98 FreeBSD 411. Nah, Windows 98-nya oke, sudah siap pakai. Nah, kemudian FreeBSD 411-nya ini itu mau kita duplikasi dulu karena nanti dia jadi dua buah fungsi. Pertama adalah sebagai router, kedua adalah sebagai server. Jadi kita klik kanan, kemudian clone. Kita tulis saja misalnya router. Next. Next. Maka dia akan di-copy menjadi router. Oke, clone lagi. Sekarang jadi server. Next. Clone. Nah, kalau ini mau dihapus, silakan. Misalnya dihapus saja. Remove. Delete all file. Sekarang kita sudah punya 3 virtual machine, Windows 98, router, dan server. Nah, kita coba sekarang untuk Windows 98. Nah, Windows 98 ini kita harus perhatikan, dia harus bekerja dalam network yang host only.
Loh, kenapa host only? Oke, kita lihat dulu bedanya apa. Tadi ada host only, ada NAT, dan lain-lainnya. Kita coba sekarang main dulu ke virtualbox.org. Kemudian ada end user docs. Dan di sini kita coba lihat mana manual. Ini dia, user manual. Kemudian, yang online aja, biar nggak pusing lagi. Oke, cari network. Ini installing, configuring. Ini dia network setting. Klik. Kemudian di sini cuma menjelaskan sedikit tentang network setting. Kita langsung masuk ke ini virtual networking. Dan di sini baru dijelaskan apa bedanya antara NAT, ada bridge, ada host only. Oke. Kita coba lihat dulu. Nah, oke, ada passwordnya. Di situ berarti configuring network dan virtual networking. Ini dia. Nah, apa bedanya NAT, bridge, sama host only? Nah, kalau NAT itu berarti dia membuat sebuah virtual machine yang dia benar-benar sendirian, tapi dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi saya punya virtual machine, dia bisa connect ke internet. Nah, NAT di sini cocok kalau kita misalnya ingin menguji suatu aplikasi. Misalnya kita punya aplikasi desktop khususnya, kemudian kita nggak ingin ngerusak laptop kita. Kita bikinlah virtual machine yang networking mode-nya menggunakan NAT, kita install di sini. Dan kemudian kita coba suruh dia browsing, kayak apa deh karakternya, kita lihat utilitas resource-nya seperti apa, itu NAT. Jadi dia bisa berkoneksi dengan dunia luar. Cuma kalau kita punya VM lainnya, mereka nggak bisa ngobrol. Karena dia sudah dunianya masing-masing. Itu NAT. Kalau pengen mereka itu bisa ngobrol, ada dua opsi. Pertama adalah bridge atau host only. Kalau host only, mereka bisa ngobrol, tapi mereka nggak bisa ke internet. Jadi seakan mereka punya suatu keluarga sendiri, suatu bubble sendiri, yang mereka bisa saling ngobrol, tapi mereka nggak bisa ngobrol dengan dunia luar. Dan kita dari luar juga nggak bisa ngobrol dengan mereka. Itu host only. Nah, kalau bridge, dia gabungannya antara NAT sama host only. Mereka bisa ngobrol, dan mereka juga bisa connect sama internet, dan kita pun juga dari laptop bisa connect ke masing-masing VM itu. Itu adalah bridge. Oke. Nah, untuk Windows 98 itu kita set sebagai bridge, host only. Karena nanti Windows 98 ini kita ingin dia punya dunia sendiri, dia nggak bisa connect kemana-mana, tapi dia nanti bisa connect ke server yang ini, melalui router. Nah, routernya dia punya dual home. Satu home adalah untuk connect sama Windows 98, satu home-nya lagi untuk connect dengan server. Jadi, router di sini dia dual home. Nah, karena dual home berarti Windows 98-nya kan pakai host only, berarti home yang ini itu juga host only. Dan nanti servernya itu menggunakan bridge. Kalau bridge berarti yang
host yang di sini, home yang di sini, itu berarti dia menggunakan bridge juga. Oke, kita coba aja Windows 98. Start. Sambil nunggu dia start, kita coba cek yang server. Server, kita lihat settingannya. Network, dia ternyata memang sudah ada satu saja yang di-enable adapternya, NIC-nya. Adapter 2 nggak di-enable. Dan dia sifatnya adalah bridge, berarti sudah siap untuk dipakai. Berarti kita bisa langsung start. Ini Windows 98, teman-teman nggak pernah lihat ya. Ini sistem operasi yang lumayan lama ya, dari angkanya ada ketahuan dia dirilis sekitar tahun 97 akhir dan mulai digunakan massal tahun 98. Ini tinggal di oke saja. Oh iya, kalau kita mouse-nya masuk ke dalam virtual machine seperti ini, caranya keluar itu tinggal klik yang di keyboardnya masing-masing di laptop, itu ada kontrol, tombol kontrol kan ada dua kan, kontrol yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah ini kontrolnya sebelah kanan. Saya ketik, nah, dia langsung keluar lagi. Oke, ini Windows 98. Kita minimize dulu. Sekarang kita lihat server sudah lagi running dia. Nah, sambil menunggu servernya siap, kita coba jalankan yang router. Tapi sebelum kita jalankan, cek dulu settingannya. Kita cek, namanya router, networknya. Oh, pertama adalah bridge. Kedua, belum di-enable. Berarti ini kita harus enable karena ini dual home kan. Nah, dual home ini nanti ada satu yang akan connect ke Windows 98, berarti dia adalah host only. Kemudian ada dua, karena dia yang akan connect sama server, dan server dia di-set sebagai bridge, maka di sini pun juga harus bridge. Dia punya dua adapter, satu ke home yang Windows 98, satu lagi yang ke home untuk server. Oke, ini kita okein. Dan kemudian kita start. Oke, sambil nunggu. Oke, saya mohon izin untuk matiin kamera ya, soalnya laptop saya sudah panas sekali. Oke. Soal dulu pernah saya lagi ngisi training, saya nggak perhatian lagi panas, ternyata langsung nge-hang blue screen. Oke, kita tunggu saja. Ini kan lagi loading FreeBSD-nya. Nah, sambil nunggu, ini udah nggak perlu lagi, kita close saja. Inilah router, di sini adalah server, dan di sini adalah Windows 98-nya. Nah, untuk username sama passwordnya, teman-teman bisa loginnya bisa menggunakan langsung root, enter, dan kemudian passwordnya adalah cybersecurity, CYBERSECURITY. Cybersecurity kecil semua dan disambung. Nah, kita sudah login. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan beberapa konfigurasi yang harus di setup kalau dia jadi server, dan ada set konfigurasi lainnya lagi yang harus diaktifkan kalau dia jadi router. Nah, karena ini jadi server, maka saya harus jalankan script ini. /server. Maka dia akan mengcopy seluruh konfigurasi untuk server, dan kemudian dia akan merestart. Maka dia langsung reboot, tidak masalah. Kemudian yang satunya lagi, yang router. Ini juga sama, loginnya adalah root,
Passwordnya adalah cyber security. Nah, karena ini adalah menjadi router, maka kita jalankan scriptnya titik garing router. Dan dia juga akan di reboot. Oke, tugas kita sekarang adalah menunggu. Oke, sambil nunggu yang routernya selesai. Nah, kita coba lihat Task Manager. Kita lihat performansi dari laptop saya lumayan tinggi. Memori separuh kepakai. Dan tapi kepakainya lebih banyak oleh Zoom ternyata ya. Dan kemudian untuk CPU-nya sendiri itu sudah lebih dari 25%. Lumayan tinggi nih. Makanya harus hati-hati. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba login ke server root, kemudian cyber security. Bentar. Ya. Sekarang kita melihat IP address-nya server berapa ya? Kita lihat. Nah, di sini perintahnya adalah ifconfig atau interface config. Nah, oh ya, satu note lagi, ini adalah FreeBSD yang sudah kuno. Jadi ada banyak perintah-perintah yang sudah tidak bisa digunakan di FreeBSD yang terbaru maupun di Linux. Kayak misalnya ifconfig. Kalau dulu bisa pakai ifconfig, tapi sekarang pakainya IP spasi A untuk melihat address-nya. Nah, sekarang kita pakai ifconfig karena itu yang ada di sini. Config, enter. Nah, di sini kita akan lihat ada sebuah network interface card namanya EM0. IP address-nya adalah 1.101. Oke. Coba kita perhatikan CMD. Laptop saya berapa ya IP config kalau di Windows? Oh, ternyata saya 107. Berarti saya masih satu subnet di laptop saya yang sebagai host itu masih satu subnet dengan server. Makanya saya bisa ngeping. Coba kita ping 192.168.1.101. Dia bisa ngeping ke sini, ke server. Dan dari server pun juga demikian. Dia juga bisa ngeping ke laptop saya. Tadi 107. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang router. Router sama root cyber security, enter. Nah, di sini kita lihat ya config dulu. Nah, di sini kita lihat ada dua buah NIC, Network Interface Card. Yang pertama adalah EM0, nggak kelihatan, kepotong dia. IP address-nya 56113. Dan EM1 dia 1.100. 100 berarti satu sama dong dengan laptop saya, dengan hostnya. Kita coba, bisa nggak saya ngeping ke 100? Ternyata nggak bisa. Nanti kita kaji kenapa bisa nggak bisa dia gitu. Kita coba lihat sekarang. Nah, ternyata EM05613. Kalau Windows 98 ini IP address-nya berapa ya? Coba kita lihat. Run, comment, kemudian IP config.
Di sana dibilang IP address-nya adalah, kayak kurang amplifier 56112 IP address-nya dia. Oke, kita coba sekarang ping ping 192.168.56.113, yaitu IP address dari router, tapi home-nya yang satu subnet dengan Windows 98. Nggak bisa juga. Nah, itu karena di router dia default-nya firewall-nya aktif. Cuma firewall masih kita bahas di minggu depan, jadi kita langsung matikan saja IPv disable firewall. Ya. Sekarang kita coba lagi. Ping ke 13. Sekarang sudah bisa. Berarti sama kayak yang di sini. Bisa nggak sekarang ngeping? Oh iya bisa. Berarti tadi keblok oleh firewall. Nah itu adalah salah satu fungsi dari firewall. Dia bisa ngeblok. Saya nggak mau diping. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, dari Windows 98, dia bisa ngeping ke router, tapi masih dalam home yang sama. Oke, kita coba gambarkan dulu topologinya ini. Jadi kita punya fontnya perbesar dulu. 16 harus sudah cukup. Di sini ada Win98. IP-nya adalah 192.168.56.112. Oke. Dan ini nyambung dengan router. Dan di router ini dia punya dua home kan. Home yang nyambung sama Windows 98, dia IP-nya adalah 192.168.56.113. Dan di sisi satunya lagi 192.168.1.100. Dan router tersambung dengan server. Dan server memiliki IP address 192.168.1.1. Oke. Nah, sekarang tadi dari Windows 98 sudah berhasil ngeping ke router sisi yang ini kan. Kita coba, bisa nggak dia ngeping yang ini? Ping 192.168, mungkin terlalu kecil, kita pakai maaf. Magnifier. Oke, ya. 192.168.56.113. Tadi udah bisa kan ngeping. Sekarang mau ngeping ke router, tapi home yang satunya lagi. Kan dia dual home kan. Kita coba ping 192.168.1.100. Karena itu yang di sini kan, ke 100. Oke, enter. Oh, bisa juga. Sekarang kita coba ngeping ke server, bisa enggak ya? 192.168.1.101. Oh, ternyata bisa juga. Berarti dari Windows 98 dia sudah berhasil ngeping sampai ke server. Oke. Nah, lagi. Nah, di pertemuan kali ini kita nggak cuma bahas tentang ping, karena ping hanya itu tes koneksi saja. Yang kita bahas adalah
web server dan mail server. Oke. Bagian dulu. Nah, di server itu sebenarnya sudah jalan web server. Kita coba lihat CSAX grep HTTP. Dia sudah jalan. Dan dia menggunakan suatu web service. Oke. Nah, kita coba sekarang. Kita start. Explorer. Aduh, apa namanya? IE. Bukan. Ya udah. Ada cara masuk ke dalam sini. Nah, itu dia. Ini juga masih kuno banget, Internet Explorer, karena dia emang bawaannya dari Windows 98. Dan kalau mau nginstal Chrome, Chrome-nya nggak mau. Sama Windows 8 sudah dianggap terlalu kuno. Oke, sekarang saya matiin dulu. 192 tadi kan IP address-nya server 192.168.1.100, ya kan? Ini kalau saya 101. Karena kita melihat di sini 1 dan IP dari servernya. Bentar. Maka dia akan connect ke web server dan dia akan menampilkan isinya. Dan akses tersebut itu sebenarnya tercatat di server. Coba kita lihat tail var log. Saya lupa. Var log, langsung. Tail -f var log httpd access.log. Enter. Oke, kita coba lihat. Kita dulu. Kemudian kita balik lagi. Kita coba sekarang browsing lagi. Oke, ini kita enter lagi untuk merefresh. Maka di sini akan muncul, oh ada yang akses saya. Dan akses saya IP-nya itu dari 56.112. Dan aksesnya pada tanggal 30 September 2021 jam 4 sore lebih 10 menit dan 59 detik. Jadi catat semua. Dan aksesnya pakai Microsoft Internet Explorer 5. Windows 98. Kuno banget. Nah, ini ketahuan semua di sisi server siapa yang mengakses dan kapan. Bahkan sampai IP address-nya pun juga kecatat. Ingat kan waktu kita belajar di minggu lalu, IP address klien itu ke bawah terus, meskipun lewat router ke bawah, lewat router lagi ke bawah, nggak berubah IP address sumbernya atau source-nya, sehingga pada saat dia nyampe ke server, servernya tahu, oh IP address yang mengakses saya itu adalah ini 56.112, ketahuan ini yang akses. Oke. Nah, sekarang sebenarnya prosesnya seperti apa sih kalau dia mau mengakses? Kita coba lihat di router. Nah, di router di sini kita enggak saja kalau dapat TCP-nya masih ada jalan belum ya? Oh, sudah.
Oke, saya ada di sini bukan? Saya masuk ke manager, dia ada salah satu user di router maupun server di FreeBSD itu namanya manager. Dan dia kita gunakan nanti untuk mendownload atau mengupload file ke router maupun server. Oke, ini adalah home-nya manager, dia masih kosong. Kita akan coba TCP dump. Apa TCP dump? Nah, kalau teman-teman sudah pernah pakai Wireshark, Wireshark itu sebenarnya aplikasi yang mengcapture data. Nah, caranya dia mengcapture data, dia nggak bisa bekerja sendiri. Karena Wireshark itu, dia hanya presentation. Dia hanya bisa mempresentasikan hasil dari tangkapan tadi. Nah, yang nangkap sendiri, itu bukan Wireshark, tapi namanya paket capture atau PCAP kalau di Windows. Nah, kalau di Unix, karena FreeBSD menggunakan Unix, nanti di Linux juga sama, itu untuk capture paketnya itu namanya TCP dump. Itu maksudnya seluruh paket TCP itu ditangkap semua sama dia. Ditangkap dan di-dump. Dump itu maksudnya dibuang apa adanya, nggak dipilih-pilih. Nah, di sini TCP dump, kita tulis misalnya ke suatu file namanya http.pcap. Oke. Ya, sekarang kita coba lagi. Ini ntar di servernya kita aktifkan dulu untuk tahu bahwa aksesnya berhasil enggak. Kita enter. Sudah berhasil, berarti paketnya tadi harusnya sudah tersimpan di TCP dump. Di sini kita Ctrl+C saja. +-L. Nah, kita sekarang sudah punya suatu file http.pcap. Karena tadi kita write dengan nama filenya w itu write http.pcap. Nah, ini ukurannya hanya 1452. Kecil memang. Nah, sekarang kita akan coba ngambil. Di sini teman bisa pakai WinSCP atau yang lainnya, bebas. WinSCP di sini kita ngakses 192.168.1.100 karena itu adalah yang apa? Router, IP-nya router yang satu subnet dengan laptop saya. Username-nya adalah manager, password-nya adalah sama cyber security. Kemudian login. Ya saja. Udah, ini HTTP pickup-nya. Ini kita coba pasang di ya, kuliah cyber security dan kita masukkan ke sekarang ganjil. Nah, ini. Oke. HTTP pickup dan download. Udah masuk. Kita close saja ini. Dan sekarang kita coba buka pickup-nya. Cyber security, ganjil, ini dia. Nah, karena kebetulan Wireshark sudah terinstall di laptop saya tinggal double klik. Dan dia akan membuka file tersebut. Dan ini adalah isinya. Tidak banyak, hanya ada 1 sampai 15 paket. Nah, kita coba sekarang analisa seperti apa sih dia proses kerja dari HTTP itu. Nah, dia dimulai dari three-way handshaking. Masih ingat kan? Jadi, HTTP itu kan bekerja di atas TCP. Dan TCP, kalau dia mau ngobrol, dia harus ngetok pintu dulu kalau nuwun. Nah, caranya adalah dengan menggunakan three-way handshaking. Nah, three-way handshaking itu berarti dari klien, inilah kliennya, 5012, ini adalah servernya. Pertama adalah mengirimkan paket SYN. Tok dulu. Hidup nggak di sana? Ya? Nah, sebenarnya isi paketnya itu seperti di sini.
Ini sebenarnya isi paketnya, inilah nomor paket, ini time-nya, ini source-nya, ini timestamp maksudnya ya, dan ini adalah source-nya, ini destination-nya, protokolnya apa, dan apa keterangannya. Nah, inilah enaknya pakai Wireshark, karena kalau kita buka HTTP PCAP, itu isinya biner semua. Kita harus nerjemahin sendiri. Nah, fungsi Wireshark itu untuk menjelaskan ke kita. Jadi sebenarnya nggak ditulis di paket di PCAP-nya. Ada SYN, ada sequence 0, win 892 itu nggak ada. Dia yang memberikan informasi tadi atas hasil pemahaman terhadap isi paketnya. Isi paketnya sendiri untuk paket nomor 3 di sini yang SYN itu adalah ini. Dan ada source port, destination port, ingat kan? Destination portnya adalah 80 karena dia mau ngetop port nomor 80-nya dan sumbernya dari 1029. Dan karena ini adalah SYN, maka flag-nya itu adalah SYN. Jadi yang aktif flag-nya, benderanya adalah SYN. Nah, kalau servernya hidup, maka server harus membalas. Jadi dari server membalas ke klien dengan jawabanlah SYN acknowledge. Jadi SYN yang tadi kamu kirim itu saya acknowledge ya. Gitu. Maka isinya adalah SYN acknowledge flag-nya. Maksudnya adalah SYN-nya aktif, ACK-nya juga aktif. Jadi dua flag ini dia aktif. Kemudian klien itu wajib balas lagi dengan ACK saja. Kalau tadi SYN, balasannya SYN ACK, sekarang dibalas lagi harus ACK. Oke, kita ngobrol ya. Gitu. Nah, di sini dari klien ke server. Jadi tektokan 3 kali. Klien ke server, server ke klien, dan nanti klien ke server. Nah, setelah itu baru klien boleh ngirim komen HTTP. Nah, di sini sudah masuk protokol HTTP, bukan TCP lagi. Nah, di protokol HTTP ini, pertama adalah mengirimkan komen GET. GET garing HTTP garing 1.1. Itu maksudnya apapun yang ada di home directory kamu, saya get, saya ambil dengan protokol paling kecil yaitu HTTP 1.1. Kan HTTP sudah ada versi 3 sekarang kan. Cuma tidak semua web service itu bisa menerima HTTP 3. Yang HTTP 2 saja nggak semua, makanya dia startnya biasanya dari yang paling bawah, yaitu HTTP 1.1. Ada sih di bawahnya lagi 1.0, cuma sudah tidak boleh dipakai. Jadi makanya sekarang pakainya get garing HTTP garing 1.1. Itu paling rendahnya. Nah, setelah mengirimkan komen get ini, maka nanti, jadi kalau kita melihat di sini, isi komennya adalah get. Jadi isinya adalah get garing HTTP garing 1.1 kemudian enter. Ini. Jadi get garing HTTP 1.1 kemudian di enter. Baru setelah itu dari servernya itu ngirim balasan HTTP 1.1. Oke. Oke, berarti saya mengirimkan status code-nya adalah 200. Nah, 200 ini berarti server itu menerima request-nya dan memahami request-nya dan dia akan membalasnya. Maka dia akan jawab HTTP 1.1 oke. Nah, oke itu dikirimkannya dengan kode bukan dengan oke gitu, tapi dengan angka 200. Itu adalah status code. Sebenarnya ada banyak status code. Kalau teman-teman mau melihat, teman-teman bisa melihat paling gampang misalnya di
Wikipedia. Cari aja HTTP, enter. Kemudian di bawah pasti ada daftar status code. Nah ini. 2XX itu berarti sukses. Tapi kalau ada error, berarti dia bisa 4XX kalau salahnya klien, tapi kalau salahnya server, dia akan membalas dengan 5XX. Misalnya, aduh saya terlalu sibuk nih, gitu. Atau saya nggak bisa connect dengan sistem saya, resource saya udah habis. Nah, server akan membalasnya dengan 5XX. X-nya itu bisa angka berapapun, tergantung dari error yang ingin dikembalikan. Kalau ingin detailnya ada di sini, list of HTTP header fields. Nanti bisa ngecek apa saja dia kode-kodenya. Ada banyak banget. Nah, tapi karena tadi adalah oke, berarti return statusnya adalah 200. Oke, kita tambah lagi dari sini. Jadi karena tadi sukses, berarti dia mengirimkan kode 200. 200. Oke, nah, sekarang balik lagi. Nah, setelah server mengirimkan, oke, saya memahami permintaan kamu. Nah, baru sekarang saya mengirimkan datanya. Ini adalah file datanya. Dan datanya adalah seperti ini. Cuma ada ke truncated itu dia kodenya. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, maka klien wajib untuk memutuskan hubungan. Jangan di ghosting, tapi harus putusin dulu. Jadi setelah mendapatkan respon dari server, maka dia akan mengirimkan pertama adalah ACK. Oke, atau acknowledge, dan kemudian dia akan close di sini. Oke, nah itu sekedar untuk cara kita nanti membaca paket yang mengalir lewat router. Nah, sekarang kita coba perhatikan tadi, pada saat klien berinteraksi dengan server, sebenarnya dia hanya mengirimkan komen ini, get garing http garing http1. Kayaknya bisa kita simulasikan tuh ininya. Ya, kita coba aja. Kita kembali ke Windows 98. Dan jangan lupa untuk ini. Server masih jalan. Maksudnya ininya, statusnya masih dimonitor oleh dia. Sekarang kita coba masuk ke main. Sekarang salah. Dah. Oke, ntar saya magnify dulu. Salah. Kok masuk ke situ dia? Magnify. Terus cukup lah ya. Biar memang kelihatan, soalnya memang resolusinya rendah di sini. Nah, kita coba tadi. Kita coba simulasikan koneksi HTTP, tapi dengan menggunakan teks. Caranya adalah dengan menggunakan suatu program namanya Telnet. Kita coba Telnet ke IP tersebut 192.168.101 dan portnya adalah
80 karena HTTP portnya 80. Nah, kalau kita enter di sini, maka dia akan mencoba untuk connect dengan server tadi. Oh, dia kembali ke sini malah enter. Oke. Jadi nggak kelihatan kalau pakai ini. Nah, kalau enggak berarti kita mulai dari kita mainkan dari sini aja. Router di mana dia router? Itu dia bawah. Nah, kita main di router aja berarti. Nah, kita seakan-akan dari router ini ingin nyoba connect ke server. Telnet 192.168.1.101. Tapi portnya adalah 80. Kalau kita enter, nah sudah connect dia, itu berarti dia sudah melakukan three-way handshaking, dan kemudian dia servernya nunggu komen. Kamu mau ngapain? Nah, saya pingin get apapun di root directory Anda, tolong kirimkan ke saya menggunakan protokol HTTP 1.1. Nah, maka ini akan dikirimkan perintah tersebut ke server. Cuma di sini yang mengirimkannya jadi 1.100, yaitu dari router. Cuma selain IP address juga berubah, dia mengirimkan bukan lagi 200 atau oke, tapi 400. Berarti ada yang salah di perintahnya atau dari sisi klien tuh salah, ada yang salah komen. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oh iya ternyata nggak bisa cuma HTTP garing HTTP 1. Tapi ada beberapa parameter yang harus kita kirimkan juga. Oke. Nah, itu nanti kita coba simulasi lagi. Kalau dapat 30 sana. Sekarang kita coba membahas tentang DNS. Nah, DNS itu fungsinya buat apa? Kalau kita harus mengakses miliaran server di internet itu dengan IP address-nya, pusing kan kita harus menghafal alamat IP-nya. Ini kebetulan aja web server cuma satu. Dan kita jadi gampang ngafalinnya, yaitu 192.168.1.101. Tapi kalau servernya ada banyak banget, ya minimal di kampus itu kan servernya pada banyak banget tuh. Kalau kita disuruh menghafal alamat IP-nya itu satu, wah ya capek juga. Makanya kita lebih suka menggunakan nama untuk mengakses suatu website. Nah, untuk mengubah dari nama menjadi IP address, itu dibantu dengan menggunakan DNS atau Domain Name Service. Nah, kebetulan di sini, di servernya itu juga sudah ada DNS. Kita lihat PSAX grep named. Sudah, kita coba dari Windows 98 bisa nggak dia? DNS lookup. Oke, kita coba lagi tadi if config IP config kalau di Windows all. Nah, di sini kita lihat, bentar. Kayaknya saya juga nggak bisa baca deh. IP address-nya adalah 5.1.1.2. Default subnet mask-nya 255.255.250. Default gateway-nya adalah ke router. Cuma di sini ya ada ya DNS ya. Coba kita lihat lagi. Ups, bentar.
Kita masuk ke Start, kemudian Setting, Kontrol Panel. Nah, Network. TCP/IP. Ini ntar saya dulu. Nah, udah langsung aja lah. Benar ada di set harusnya. Nama dari server ini, kita coba lihat tadi servernya ada. Ini adalah server. Kita coba lihat. Oke, kita coba aja www.mainnet.id. Sana dia, www.mainnet.id. Kita lihat ntar. Dia nyoba nyari finding, dia bilang nggak ketemu. Berarti DNS-nya belum di-set untuk bertanya ke server. Oke, kita coba aktifkan dulu. IP address-nya sudah. DNS, nah ini dia masih disable, enable dulu. DNS-nya adalah, domainnya adalah mainnet.id. DNS-nya adalah 192.168.1.101. 101 at mainnet.id. Hostname adalah Win98. Ya. Oke. Kayaknya waktunya harus restart. Oke. Waktunya cukup ya. Nah, sambil nunggu dia restart. Sekarang kita coba untuk membahas yang apa namanya? SMTP. Nah, SMTP ini sebenarnya sama aja. Jadi kita bisa menggunakan SMTP ini buat pengiriman file. Oh, selesai. Oke, terus ini. Terus Internet Explorer. Dia mencoba buka msn.com tapi nggak bisa ya karena dia adalah host only.
Kita coba sekarang 192.168.111. Masih berhasil. Sekarang kita coba www.mainnet.id. Sekarang berhasil. Berarti dia sudah berhasil mengakses server dengan menggunakan nama. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Yuk kita coba lagi. Sekarang kita akan ngedam lagi. Tapi nama filenya adalah DNS. Kita ingin lihat DNS seperti apa sih? Ya. Oh, sepertinya saya ada yang salah. Kenapa, kita coba aja. Kayaknya DNS query-nya nggak ke capture deh. Manager Cyber Security. Ya. Sekarang yang DNS kita coba download. Ya, sekarang kita coba analisis datanya menggunakan ini. Ya, tidak ke capture DNS-nya, soalnya dia tadi sudah terlanjur kita browsing dulu, sehingga dia sudah di cache, sudah disimpan oleh dia. Jadi dia tidak melakukan query DNS lagi. Oke, kita coba lagi. Berarti sekarang caranya adalah command ipconfig flush DNS. Ya, nggak ada ternyata. Ya, itu DNS flash. Saya juga ketukar ipconfig DNS flash. Nggak bisa. DNS-nya sudah terlanjur tersimpan di sini. Nah, oke, caranya adalah mencoba mengaksesnya tidak dengan menggunakan www, tapi dengan menggunakan FreeBSD atau server. Ini ada nama server. Kita coba aja, harusnya sama aja, cuma kita coba ya. Jadi kita delete dulu dns.pcap. Ya. Sekarang tcpdump lagi. Ya. Sekarang ya. Dan kita akan mengaksesnya dengan bukan www, tapi dengan free atau dengan server. Agar dia nanya, server itu IP address-nya berapa? Ya. Soalnya sudah terlanjur kita soalnya www, dia sudah cache, kemudian kita refresh, ya dia nggak akan nanya lagi. Bentar. Ya. Sekarang kita lihat di sini, kita Ctrl C. Nah, DNS-nya jadi lebih besar, ukurannya dari HTTP. Kita coba panggil sekarang. Override, yes. Udah, sekarang kita panggil DNS-nya. Nah, sekarang sudah ada DNS. Nah, pertama, karena dia ingin mengakses server mainnet.id, dia tidak tahu IP address-nya server mainnet.id itu berapa IP-nya.
maka dia akan minta bantuan DNS. Jadi sebelum dia bisa connect HTTP, apalagi HTTP, TCP juga harus dilakukan. Nah, sebelum itu dia harus melakukan DNS query terlebih dahulu. Makanya di sini klien nanya ke DNS server. Kebetulan DNS servernya 101, dia nanya addressnya server.mana.id itu berapa? Nah, kemudian dibalas oleh DNS servernya. Oh, kalau server .mana.id itu addressnya adalah 1.1. Oh, oke. Berarti sekarang saya akan memulai koneksi ke 1.1. Maka dia mulai dengan three-way handshaking, kemudian baru get. Ini. Sama get garing HTTP 1.1, kemudian di enter. Nah, itu proses yang terjadi kalau kita menggunakan DNS. Jadi ada ketambahan satu proses, kita nanya dulu ke DNS server. Alamat ini, server mainnet.id, itu IP address-nya berapa? Baru nanti dibalas oleh DNS server, oh ternyata IP address-nya sekian. Baru dia connect lewat three-way handshaking dan kemudian ke HTTP. Ya. Itu kalau dia menggunakan DNS. Nah, di mata kuliah ini memang kita tidak membahas Pak, gimana sih caranya setup DNS server? Nah, itu bukan topik dari materi ini, tapi kita mempelajari bagaimana cara kerja dari DNS, HTTP, dan SMTP. Kenapa? Karena itulah modal untuk kita nanti melakukan attack. Karena dengan mengetahui cara kerjanya, kita jadi tahu, oh DNS itu gitu. Oh, berarti saya bisa nyerang dengan cara seperti ini. Gitu. Nah sekarang HTTP sudah, DNS sudah, sekarang SMTP. Nah, sekarang kita coba ke SMTP, tapi SMTP kita langsung aja. Tadi kita kesulitan menggunakan Talend di sini, ternyata Talendnya dia ada aplikasi sendiri. Berarti kita akan mencoba dari router, seperti ini. Nah, kalau tadi kita mencoba untuk connect connect HTTP dengan menggunakan port 80. Nah, kalau SMTP kita menggunakan port 25. Berarti kita akan nyoba connect ini. Misalnya ke 101, bukan port 80, tapi port 25. Jadi kita akan ngetok pintu ke server di sini untuk mengirimkan email. Dan kebetulan di server di sini dia juga sudah aktif mail servernya. Ini kita coba saja. Telnet ke sini, tapi portnya 25 ya. Enter. Maka akan ada respon dari server di sini. Oke, diterima. Saya adalah SendMail versi 8.13. Saya menunggu komen Anda. Kalau kita lama tidak ngirim komen, nanti sama dia diputus. Karena dianggap kita mau apa istilahnya? Flooding. Oke, kita coba saja. Hello. Oh, dia bilang apa hello? Hello harus ada masih tahu nama. Oke. Hello, nama saya adalah Bogi. Enter. Pleased to meet you, Bogi. Oke, berarti sudah ngobrol, kenalan. Saya ingin ngirim email ya.
Misalnya kita bilang mail from, saya mengirim email. Emailnya adalah dari nyoman.bogi@gmail.com. Enter. Saya nggak kenal gmail.com, nggak boleh masuk. Ya, terus gimana caranya? Oke, berarti mail from manager at mynet.id. Oke, diterima karena saya adalah mynet.id. Oke, saya ngirim email dari manajer mynet.id. Terus penerimanya RCPT to siapa ya? Ke manajer juga aja, sama aja manager@mynet.id. Enter. Wah, boleh kamu mengirim buat dirimu sendiri. Ya, nggak boleh berarti ngirim buat diri sendiri. Berarti apa ya? RCPT to, oke, berarti ke root aja Kan tadi ada akun root kan? mynet.id. Nggak boleh, mynet.id aja, root. Nah, ini salah satu contoh dari dia menolak karena dia tidak menerima dari 1.100. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ngecek, oke, kita coba ini tutup aja, quit. Sekarang kita coba cek yang lain. Misalnya host apa ya? Kita coba KAI, coba host kai.id. Host not found. Oh iya, nggak bisa dari sini. Berarti kita dari server aja ya. Karena di sini belum di set. Host kai.id. Oh, di sini juga belum bisa ya, ntar. Oh iya, berdiri sendiri dia. Oke, kita coba dulu. Oh, atau kita coba main. Jangan pakai ini. Misalnya kita coba pakai tuh. Apa ya? Cepat sih kayaknya. Atau di sini bisa nggak ya? Oh, bisa deh. Ya udah pakai ini aja. Cuma kita pertama harus tahu. Misalnya KAI itu dia mailnya siapa yang handle. Oke, atau enggak ini aja lah. NS lookup kai.id, kemudian nanya ke Google aja. Ya, kembali. Ini harus di depan. Oh, enggak bisa di sini lookup ya. Host kai.id. Ya, di situ ada keterangan. Saya zoom dulu.
KAI ID mail itu dihandle oleh imsva.kereta/ip.co.id. Oke. Tadi udah mepet banget. Oke, berarti kita coba telnet atau enggak ping dulu aja. Ping imsva dot kereta api co.id. Udah tahu IP address-nya? Oke. Dia di blok untuk ngepingnya, tapi kita coba. Harusnya berarti karena dia mail, berarti harusnya dia bisa nerima telnet 103.54.225.228 dan portnya adalah 25. Saya connect. Oh iya, maaf saya nggak bisa kalau pakai Windows. Kita kembali pakai yang ini aja. Ini telnet 103.54.225.228.25. Enter. Menurut iya betul. Ya, terpaksa pakai yang ini. Ini saya dulu. Ini dari magnetnya. Telnet 103.54.225.228.25. Nggak boleh. 103.54.225.228. Oke. Kayaknya nggak bisa dia. Langsung aja nama coba imsva dot kereta api.co.id. Oh, pada jangan mati malah emailnya. Oke, apa ya? Ya udah Telkommunikasi aja itu Gmail. Gmail mah susah. Oke, kontak ini aja lah. Telnet, mail, Yahoo masih ada nggak ya? Nggak bisa juga. Ini bisa keluar kan? Ntar www.google.com bisa. Apa ya? Coba Ruri coba. Ping mail peruri dot peruri itu apa sih? peruri.co.id. Telnet 36892530 port 25.
Ah ya, salahnya di sini. Oke, waktunya kayaknya udah nggak cukup. Paling untuk yang SMTP kita skip aja ya ke minggu depan. Untuk topik minggu depan kita sebenarnya bahasnya adalah firewall. Jadi kita skip untuk SMTP ini ke pertemuan minggu depan saja. Soalnya kayaknya waktu udah nggak cukup, udah jam 5 soalnya ini. Karena kita hanya boleh ketemu ke online-nya 1,5 jam. Oke, so far untuk yang HTTP dan DNS, itu ada pertanyaan dulu. Baik, kalau nggak ada, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan, silakan diajukan di grup. Dan tugas untuk minggu ini sebagai kehadiran adalah membangun topologi jaringan cybersecurity. Jadi membangun jaringan yang tadi ada Windows 98, ada router, dan juga ada servernya. Dan kemudian pastikan dia bisa ngeping dari Windows 98 sebagai klien ke server. Nah, setelah itu diambil screenshot-nya dan upload ke LMS. Oke, baik, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Ngeping Sore, aja, Pak. Ya, Ngeping aja. ya ngeping aja. Oke. Oh ya, tadi WinSCP apa ya? Itu aplikasi buat download file. Oh, Soalnya kan servernya kita FreeBSD itu text based. Jadi kita nggak bisa melihat pakai Wireshark di sana. oke. Makanya akhirnya kita cuma TCP dump, jadi di routernya kita nangkap paketnya, nanti file hasil capture-annya itu kita download ke laptop. Nah, di laptop baru kita buka dengan menggunakan Wireshark. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.